Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MTV Channel. Tentunya channel yang membahas tentang tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan Adobe Photoshop Beta 2023. Video kali ini saya akan membuat sebuah foto atau mengganti background foto dan sekaligus setting cara cetak pas foto. Jadi buat teman-teman yang lagi mencari video cara mengganti background foto, silahkan disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini sebagai dukungan. Oke, langsung saja kita ke Adobe Photoshop-nya. Nah, di sini saya akan sediakan sebuah foto. Ini akan saya sediakan satu foto. Di sini nanti akan saya ganti backgroundnya, jadi akan saya kasih tahu cara ganti background yang halus dan cepat. Saya contohkan, saya menggunakan fitur Adobe Photoshop 2023 yang beta. Ini yang di bawah ini ada generate, kita pilih select subject. Kita pilih select subject, kita tunggu, dia akan seleksi. Nah, ini adalah fotonya sudah di-select sama generate fill. Jadi ini udah di subject, udah di-select secara otomatis. Jadi kita tinggal tambahkan masking juga, sudah hilang backgroundnya. Saya contohkan ini ke sebelah kanan layar. Teman-teman bisa dilihat ini, kita klik add mesh, maka dia backgroundnya akan hilang. Jadi setelah hilang, tugas kita tentunya ingin menambahkan background foto semisal merah atau biru kalau buat kerja atau yang lainnya. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini, tambahkan layer. Kalian perhatikan di layer ini, yang layer dipindah ke bawah. Jadi layer yang tadi kita buat layer ini dipindah ke belakang foto ini. Jadi kita tinggal pilih yang di toolbox sebelah kiri, kita pilih di sini find bucket tool, dan warnanya ini di sebelah kanan banyak sekali. Sebelah kanan atas kita pilih warna merah, tinggal kita klik, ditumbahin saja ke sini, maka dia akan berubah. Oke, kemudian kita pindahin ke hijau, kita tumbahin lagi, maka fotonya akan berpindah backgroundnya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengganti background sebuah foto. Oke ya, itu dengan cara yang ke satu. Jadi saya kembalikan lagi seperti awal. Ini adalah teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, kita menggunakan lasso tool. Ini kita menggunakan lasso tool. Jadi kita tinggal lingkari saja seperti ini, kita tidak perlu rapi, cukup di luarnya saja. Tuh, seperti ini, mudah sekali. Nah, kita cukup lingkarin seperti ini. Kemudian teman-teman pilih select yang di atas ini, kemudian pilih select and mask. Tapi sebelum pilih select and mask, teman-teman tekan tombol shift pada keyboard. Jadi teman-teman tekan tombol shift pada keyboard, kemudian klik select and mask. Maka akan ada refine edge, tampilan refine edge di sini. Kemudian kalian pilih yang di sini dan tinggal kalian gosokin saja ke sini. Tuh. Maka sisa-sisa seleksi yang di luaran tadi akan hilang. Tuh, kemudian dilepasin. Yang kalau masih ada kita seleksi lagi. Tuh, kita tinggal sapukan saja, nanti akan rapih. Tuh, bisa dilihat, tinggal kita sapukan saja, maka backgroundnya akan hilang. Oke, setelah selesai kita sapukan, kita tinggal klik OK saja di sini. Backgroundnya sudah hilang. Dan kita pindah ke layer background, kemudian kita ganti backgroundnya, kita pilih solid color.
Kalau yang tadi kan sistemnya ditumpahin pakai layar baru, sekarang tidak. Kita tinggal pilih, kalian perhatikan di layar ini ada pilihan, kita pilih solid color, dia berubah. Kita pindah ke hijau, dia berubah. Kita ke merah, dia berubah. Jadi semudah itu kita mengganti background foto kalau sudah tahu ilmunya. Makanya yang belum tahu silahkan belajar supaya tahu ilmunya. Jadi ini adalah teknik untuk mengganti background dengan cepat. Oke, setelah selesai ganti background, kita tinggal mengatur posisi pas foto. Jadi ketika sudah selesai seperti ini, tentunya teman-teman ingin membuat pas foto ukuran, kalau seperti biasa ya ukuran 4R, ukuran 3x4, ukuran 4x6. Sebagai contoh saya buat ukuran 4R atau 10x15. Jadi kita pergi ke crop tool di sini, kalian pilih ke atas di sini. Kalau kalian belum mempunyai ukuran, jadi kalian pilih W dan H kali resolution. Tapi jika kalian sudah ada ukuran yang sudah disetting, maka kalian tinggal pilih saja. Ini ada 4R. Saya contohkan ini ukuran yang belum disetting. Jadi kalian setting saja 10 cm dikali 15 cm. Ini ukuran 4R ya, atau 4 dikali 6 in dalam satuan in. Jangan lupa dikasih pixelnya di sini. Kalau inci maka 300 lebih cocok ya, seperti ini ya. Kita tinggal klik di sini, udah terseleksi. Kita tinggal checklist yang di atas atau kalian tekan enter. Nah, jadi ini adalah ukuran 4R atau 4x6 in atau 10x15. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ukuran 4R ya, inilah ukurannya 10x15. Oke, kalau kalian pengen mengubah lagi ke ukuran 4x6, kalian tinggal ganti saja ininya 4x6, 4 cm dikali 6 cm. Nah, inilah ukuran 4x6. Supaya kalian tahu jadi besar kecilnya ukuran, maka saya akan membuat sebuah lembar kerja baru di sini, new. Pilih new file, kemudian kalian pilih di sini dokumen. Di sini ukuran saya pilih A4 karena kertas foto itu kebanyakan A4. Kemudian kalian pilih create atau OK. Nah, ini adalah ukuran kertas A4. Jadi foto yang tadi ini kan ukuran 4x6. Jadi supaya tahu besar dan kecilnya, kita pindahin ukuran ini. Kita pindahin ke kertas yang tadi. Oke, kita hilangkan dulu gemboknya ini. Kita klik satu kali. Terus kita pilih move tool. Kita pindahin ke kertas yang tadi. Nah, jadi ini ukuran 4x6. Jika teman-teman belum tahu ukuran 46, maka ini adalah ukuran 4x6. Dan cara menduplikatnya, ketika kalian ingin meng-frame atau mencetaknya, kalian tinggal tekan ALT pada keyboard. Kemudian kalian tarik mouse-nya ke kanan. Nah, maka dia otomatis double. Jadi kita tidak perlu menduplikat dengan Ctrl J lagi. Ini lebih cepat malah, tekan ALT ditarik sudah oke. Kemudian kita kembali ke foto yang tadi, yang ini kan tadi 4x6. Jadi kita ingin merubahnya ke 3x4, kalian pilih crop lagi, kemudian ininya, weight height-nya kalian ganti 3 dan 4, jadi 3 dikali 4. Ingat resolusinya harus sama, yaitu 300 dalam satuan in. Kemudian kalian pasin dulu fotonya segini, udah pas, kalian oke. Nah, ini adalah ukuran 3 dikali 4. Kalian tinggal pindahin aja pakai move tool ke lembar kerja yang tadi. Nah, di sini. Nah,
Teman-teman bisa lihat 4 dan 3 kali 4 itu berbeda ya. Yang di atas 4 dikali 6 dan yang bawah 3 dikali 4. Kita duplikat lagi dengan tekan ALT, kita tarik ke kanan. Nah, jadi inilah ukuran 3 dikali 4. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kita ganti ukuran 2 dikali 3. Jadi kita ke crop lagi. Kemudian kita ganti ininya 2 dan 3. Nah, jadi ini ukuran 2 dikali 3, kita centang di sini. Maka ini adalah 2 dikali 3, kita pindahin pakai move tool. Nah, ini adalah 2 dikali 3 sebagai contoh supaya teman-teman tahu cara membuat pas foto. Jadi membuat ukuran pas foto ya. Teman-teman sudah tahu semuanya bahwa yang di atas 4 kali 6, 3 dikali 4 dan 2 dikali 3. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman dapat dimengerti. Karena sangat mudah sekali, setelah begini kita tinggal print aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bila kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like dan di share ke media sosial kalian. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.